Gak cuma hore-hore. Kita akan lihat seperti apa pergerakan saham hari ini karena mungkin dari sentimen domestik ini akan punya pengaruh yang cukup besar. Apakah itu yang menjadi pengaruh kalau kita intip IHSG hari ini tuh downhill semuanya ya, merah sampai detik main ini. sepeda dong dia downhill. Yoi, berbahaya itu downhill kalau kita nggak punya grip yang oke. Betul. Iya kan? Jangan coba-coba downhill kalau bukan pro-nya ya. Yoi, ada pro-nya di sini yang bisa menjaga supaya kita nggak jumpalitan, nggak teguling gitu ya. Ada Mbak Sheryl kembali lagi bersama kita. Itu dia. Apa kabar Mbak Sheryl? Amankah? Aman dong. Aman hari ini ya. Aman. Walaupun IHSG juga hari ini terjun nggak pakai payung sih, tapi Terjun Iya, bebas. ya, terjun aja. IHSG-nya breakdown support yang kemarin kita bahas ya. Mhm. Memang kalau secara harga dari kemarin-kemarin sudah ada tanda-tanda pembalikan arah dan akhirnya terrealisasi di hari ini. Sentimennya apakah dari domestik Mbak? Atau sebenarnya domestik tidak terlalu berpengaruh dari demo besar-besaran hari ini? Nah, kalau kita compare perbandingan hari ini ya, IHSG-nya udah closing nih, udah lewat 2 menit. Tutupnya di melemah 0,87%. Sedangkan bursa regional Asia masih pada menguat. Bursa Amerika, bursa Eropa semalam juga masih menguat. Nah, kalau kita lihat kali ini yang dominan lebih ke sentimen domestik ya. Apa itu? Jadi memang kalau secara pergerakan harga ini juga IHSG sudah menunjukkan tanda-tanda overbought ya atau jenuh beli. Kita juga paham sudah 3 hari berturut-turut IHSG-nya mencetak all time high terus. Jadi nggak mungkin akan terus-menerus naik terus. Jadi koreksi yang terjadi wajar. Dan memang dari dalam negeri ditambah lagi ada sentimen yang agak kurang baik, kurang disukai sama investor ya. Yaitu Ya itu dia kekisruhan politik ya. Dan juga sebagai negara demokrasi hari ini kan banyak masyarakat dari berbagai kalangan ini, berbagai daerah juga di Indonesia hari ini banyak menyampaikan pendapat aspirasinya ya. gitu ya. Dan kita juga masih perlu melihat sih sampai sepenuhnya closing marketnya bagaimana nih respon investor asing. Ini juga yang menarik ya, karena marketnya kan masih ada pasar nego ya, jadi kita belum bisa lihat bagaimana respon asing terhadap ya dinamika politik ini seperti itu. berarti ngelihat net sell-nya ya. Betul, karena juga kalau kita cermati sepanjang Agustus ya, setiap hari investor asingnya kan akumulasi net buy terus seperti itu. Jadi andai pun investor asingnya keluar sesaat tapi dengan dosis yang terjaga ya. Dosis wajar. Dosis wajar. Mungkin kalau investor asingnya ternyata keluarnya lebih besar sampai triliunan satu hari, nah itu yang bisa menambah sentimen kekhawatiran di pasar saham kita seperti itu. Semoga banyak saja ya tidak. berarti maksudnya sedikit banyak berpengaruh lah ya situasi politik saat ini terhadap pergerakan pasar hari ini. Ya, memang bursa saham itu kan emosional seperti kaum Hawa ya, karena konon katanya ya. Siapa yang Kau bilang seperti begitu? perempuan. Bursa mau saham. Iya, jadi biasanya saat ada sentimen positif, marketnya hijau royo-royo gitu. Bisa kita analogikan gini gak sih Mbak? Kayak misalnya ini kan pasar ya. Pasar modal tapi atau alias pasar saham gitu. Dengan pasar yang kayak tradisional gitu, pasar tradisional. Ketika situasi sedang tidak baik-baik di lapangan kan tentu akan makin sedikit yang belanja ke pasar sehingga orang mengurangi kesempatan untuk belanja begitu dan akhirnya belanjanya sedikit kayak gitu-gitu atau pada Bisa kayak gitu nggak analoginya? Bisa juga, ya? bisa seperti itu ya. Justru marketnya bisa juga, udah tinggi nih, udahlah realisasikan dulu aja sambil dipantau perkembangannya seperti apa. Bisa juga kalau saat lagi happy nih, kadang kan memang secara psikologis ya, nggak selalu ada rilis data ekonomi yang penting, tapi indeksnya bisa menguat-menguat aja gitu. Tapi menguatnya biasanya nggak lama kalau yang tidak fundamentalis seperti itu. Nah, jadi memang lebih dipengaruhi sama psikologi juga bursa saham kita ini, dimanapun sih, nggak di Indonesia aja. Kayak di Amerika waktu kemarin ada penembakan Donald Trump dan hal-hal terkait politik lainnya juga itu kan merespon marketnya. Misalnya kalau market lagi optimis atau lagi positif, itu juga akan membuat
ya seperti yang dicontohkan Mas Edo tadi, lagi belanja nih di pasar, wah happy. Misalnya, oh di pasarnya adem ya, suasananya ya, nyaman ya. Jadi belanjanya lagi lebih banyak deh, misalnya kayak gitu. Atau kondisinya nggak nyaman ya, berubah-berubah ya. Ntar dingin, ntar panas, misalnya AC-nya ya. Iya, pasarnya ber-AC ya. Misalnya Kayaknya pasarnya, Pasmod ini ya. atau pasarnya nih hujan mendadak Oh, ya. iya, becek jadinya. Iya, mendadak hujan, mendadak tadinya kering-kering aja kok mendadak hujan ya. Kan jadi ya appetite investor appetite pedagang, trader juga jadi berubah. Iya, Ya, iya. betul yang dianalogikan Iya, Mas iya. Edo seperti di pasar tradisional itu. Tapi pasar tradisional kalau dalam kondisi kayak gitu tuh banyak yang bisa mengambil kesempatan juga. Persis kayak di pasar modal juga, Mbak. Betul. Karena banyak abang-abang sayur yang mendatangi komplek-komplek ke Oh, customernya. jadi jemput bola. Iya, jadi meskipun di pasar kondisinya kayak gitu, buat orang-orang yang biasa belanja di abang-abang yang lewat gitu, tuh kayak nggak ngaruh, ada abang langganan gue. Betul, ya. Itu saya sih sebenarnya ya. Oh iya, bukan abang tapi Mbak. Yang jualan abang-abang, Yang jualan belanja tetap abang-abang. mbak-mbak. Oh. Jadi Masih ada yang abang-abang- jualan lewat-lewat depan rumah gitu ya? Masih kalau di Oh, masih ya? Heeh. di sebagian Iya tempat ya. benar-benar di komplek. Ini Pakai- kompleksnya di Depok ya, nggak kayak tahu kalau di gerobak Jakarta gitu ya, ya. keliling-keliling. Apakah di Jakarta udah tidak ada bang? Itu pakai motor atau pakai Ada yang pakai Manual? motor, ada yang pakai Oh, mobil, motor. mobil pick up, Iya, mobil keliling-keliling. pick up. Di Iya. Jakarta Oh ya masih itu ada nggak iya sih? masih ada. Ada. Ah, Motor iya. bak belakang tuh biasanya ini apa jualan pecah belah. 5.000, 5.000, 10.000 gitu. Nah aku itu malah nggak pernah lihat tuh. Iya, aku kayak juga gitu. belum. Aku lihatnya jualan siomay. Oh, Iya, mampir deh ke Setiabudi banyak tuh yang kayak gitu. Masa? Iya jualan pecah belah 5.000. Ember tuh harganya cuma 5.000. Masa? Gayung harga 5.000. Ember Barbie. Enggak gayungnya bentuk love nggak? Iya. Terus hijaunya hijau miskin warnanya. Ih, Tahu emang nggak? ada Ada hijau miskin. hijau miskin. Gimana hijau miskin? Nah, di sini nggak ada sih hijau miskin. Nah, bukan kayak gini juga. Tapi kalau hijaunya IHSG mah Ini hijau cuan. segar, itu Hijau cuan, ya. betul. Oh iya, itu hijaunya investasiku ya. Iya dong, ini kan seragam. baik. Iya. Terus Mbak ini dengan penurunan sampai 65 poin ini di 7488 dengan transaksi 38,5 triliun ini gede banget. Apa sektor yang berhasil? Masih ada sektor yang berhasil menguat nggak hari ini? Nah, kalau secara sektoral nih, kita lihat semua sektor kompak ya, berada Merah. di zona merah. Dengan pelemahan yang paling besar itu di sektor keuangan ya, sebesar 1,54%. Lalu ada infrastruktur 1,46% dan teknologi 1,44%. Sisanya yang paling minim pelemahannya di industrial, hanya melemah tipis 0,06%. Seperti itu. Padahal kalau dari sentimen global, semalam itu sentimennya bagus. Dari risalah The Fed meeting 30 sampai 31 Juli kemarin. Seperti itu. Makanya bisa kami simpulkan kalau pengaruh kekhawatiran politik di domestik itu yang lebih mendrive market Lebih dominan di hari hari ini ya. Iya. Iya, Seperti iya. itu. Yang selalu kita cermati juga pasti nilai tukar rupiah terhadap dolar, kemudian juga harga emas juga ya Mbak ya, yang masih juga pastinya masih menjadi ini ya, jadi Melanjutkan incaran. penguatan ya. Iya, incaran banyak orang juga nih dalam berinvestasi begitu. Boleh kita cek-cek Mbak? Iya. Nah, kalau nilai tukar kita juga hari ini sejalan nih sama pelemahan IHSG yang sudah sebulan terakhir menguat. Nilai tukar kita hari ini hampir 1% pelemahannya terhadap US dollar ke 15.595. Tapi ya kita masih bersyukur masih jauh daripada angka 16.000 seperti di awal tahun kemarin. Masih ada bersyukurnya ya Masih ada kita bersyukur. ya. Kan kita seperti abang-abang itu, selalu melihat peluang. Seperti abang-abang itu ya. Enggak, kita emang di Indonesia tuh banyak bersyukurnya Mbak. Untung enggak ini? Iya. Untung enggak itu? Untung gitu. Padahal udah babak lumayan belur lah. gitu kan ya, tapi Iya. untung enggak ini. Tapi ya itulah. Ya kadang-kadang untung, kadang-kadang uyung sih. Enggak, Uyung lebih sering daripada untung. Mbak Sheryl udah tahu belum Kenapa? sama Mas Uyung udah kenalan?
Belum. Oh belum ya, nanti Belum. kita kenalin ya. Dari Detik Health. Ya, Ya, biasanya sering narasumber beliau kita. sering menjadi narsum kita tuh kalau ada hal-hal yang ramai gitu soal Kesehatan. Kesehatan, Iya, betul. Kesehatan kantong juga dong harusnya Oh ya. kalau kesehatan kantong Boleh beda collab lagi itu orangnya. berarti. Kalau kesehatan kantong Boleh kolaborasi. Ada nggak ya kolerasinya antara kesehatan kantong sama kesehatan fisik? Dan ada berlaku juga banget. sebaliknya. Kasih paham aja di Detik Ada Forum kayak gimana. banget. Oh enggak, kemarin kita Detik Forum kemarin membahas mengenai BPA. Jadi FOMO, BPA free, semuanya apa-apa Oh. BPA free. Tapi ternyata Yang di tumbler itu ya Plastik. biasanya ya. di BPA, tumbler ya. pokoknya semua yang Tempat berbahan makan lah ya. plastik. Ya. Baju juga kan ada plastiknya, polyester dan lain sebagainya. Dan ternyata profesor yang menjadi yang si Narasumber. ahli kimia yang menjadi narasumber aku kemarin juga bercerita kalau ternyata dalam buah tomat pun itu ternyata ada kandungan BPA itu. Oh iya. Iya, jadi BPA itu kan ada macam-macam, ada bisphenol A, ada apa segala macam banyak, dan cara masuknya ke tubuh kita juga macam-macam gitu. Jadi semuanya Kita selama punya masih kandungan dalam BPA-nya benar ya. dalam tubuh kita, selama masih dalam batas yang Batas wajar sih wajar. sebenarnya nggak apa-apa. Masih aman aja gitu. ya. Sama kayak Aman kanker aja. juga, kita tuh semua punya sel kanker. Cuma Yes, semuanya perlu dijaga. That's why harus jaga makannya, jaga Bener. pola hidupnya. Itu ada korelasinya juga loh, Sama? BPA, kandungan BPA dalam Oh, tubuh kita. ke kanker itu. Mm-mm, Iya, iya, betul. iya. Untuk Gitu. lengkapnya baca Jangan Detik lupa. Forum. Baca Detik Forum ya, Iya, iya. ikuti Detik Ikuti Detik Forum. Forum. Iya. Kalau mau yang sehat-sehat, gak cuman fisik, kantong juga bacanya atau ikutnya di investasiku. Oh iya dong. Sama market update di Detik sore ya. Oh iya betul. Oh kita saling ini ya. Iya dong. Saling Oleh- komplimen ya. Kolaborasi. Oke. Udah kayak cewek-cewek yang di kolom Instagram kalian bilang cantik-cantik, lebih cantik kamu kok. Iya terus Udah sampai nggak besok. kelar-kelar lah itu kalau itu. Tapi kalau cowok enggak ya. Lebih ganteng kamu. Takut sih, takut. Ada juga sih Mbak, tapi tertutup mereka biasanya. Pernah nggak digituin Enggak. di tempat di platform umum gitu, di sosmed? Oh ini disengin sama kawan, temen aja tapi biasanya. Cowok, temen cowok disengin aja. Disengin. Dibales nggak? Dibalas dengan diisengin balik Oh, gitu. bilang ganteng juga nggak? Enggak sih. Sama aja dong kita berarti kalau gitu ya. Aduh. Oke, one Ya. last question Mbak Sheryl. Untuk besok Oke. kira-kira akan seperti apa ISG berjalan dengan situasi politik sepertinya masih akan panas. Dan juga apakah masih berlanjut nih tren penjualan setelah berrekor berkali-kali? Oke. Nah, kita lihat memang untuk besok masih ada potensi pelemahan IHSG lebih lanjut ya. Kenapa? Karena memang kita lihat support IHSG yang terdekat di 7.500 itu sudah breakdown, sudah tertembus ya kan, closingnya di 7.400-an ya kan. Yes. 7488 ya. Nah, untuk besok apalagi juga ada di Amerika tuh ada Jackson Hole Symposium di mana ini pertemuan para gubernur bank sentral di Amerika ya. Lalu yang paling sangat dicermati sama pasar, besok tuh ada komentar dari Opa Jerome Powell ya. Terkait kepastian pemangkasan suku bunga di FOMC bulan September. Itu yang amat dicermati market nih. Ya. Jadi sebelum ada keputusan, ada komen dari Opa Powell, market rasanya masih akan galau dulu seperti itu. Apalagi dari dalam negeri kita juga masih berlangsung ya aksi protes kayak gitu. Nah, untuk besok level supportnya kita lihat ada di level 7.420 ya. Dengan batas resisten 7.500 untuk di hari esok. Seperti itu Mas Edo. Nggak apa-apa kalau besok masih lanjut penurunan, artinya itu kesempatan buat beli lagi ya Mbak ya. Betul. Buat yang duitnya masih ada, masih cukup, beli dah. Soalnya kalau kemarin kan udah kenyang, udah profit taking Betul. gitu ya. Asal jangan sampai ketinggalan profit taking. Jangan sampai ketinggalan. Tapi nggak apa-apa, kan udah mau gajian juga. Jadi harusnya nggak ada alasan untuk tidak berinvestasi. Oh, nanti